Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat, bahkan segala ucapan syukur kami hanya layak kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai dengan hari ini Engkau Tuhan yang mengizinkan kami, sehingga kami dapat memasuki bulan yang terakhir daripada tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya kami mau menaikkan ucapan syukur kami, bukan hanya ketika kami datang beribadah di gereja, bukan hanya kami datang ketika kami berdoa bersaat teduh, tapi kami tahu Tuhan, di dalam setiap detik waktu daripada kehidupan kami mau senantiasa mengucapkan syukur. Kami katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap detik demi detik yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur persembahkan seluruh hidup kami. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau mengizinkan hamba-Mu ini untuk boleh hanya menyampaikan, hanya menjadi apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tuhan urapi hamba-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau juga mengurapi, bukakan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, sehingga kami dapat melihat, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tangan yang lebih mulia bagi Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat bulan Desember. Sebab kalau kita bisa sampai di bulan ini, itu suatu mujizat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Mana tahu ada di antara kita yang sampai dengan hari ini yang kita rasa cuma kesedihan. Kenapa hidupku kayak gini? Kenapa saya begini terus? Kenapa saya kecewa? Kenapa saya sedih? Kenapa saya marah? Sampai tidak bisa lagi merasakan betapa baiknya Tuhan. Tapi hari ini, kalau kita duduk di sini, duduk diam di hadirat Tuhan, kita harus pulang membawa satu pemikiran yang baru, bahwa selayaknya kita itu hanya mengucapkan syukur sama Tuhan. Saya tahu sama-sama kita, siapapun kita, sudah melewati banyak masalah dan persoalan. Ada yang sakit, ada yang dikecewakan orang lain. Semuanya itu akan membuat kita seolah-olah tak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Ketika ada orang menyakiti kita, yang kita rasakan sakit hati. Ketika apa yang menjadi milik kita kemudian
terlepas dari hidup kita, yang kita rasakan kecewa. Lalu berpikir, kok begini hidup ini? Sementara kita masih hidup. Saya selalu sering katakan, coba tanya sama diri sendiri, kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih hidup? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya percaya kita tidak mungkin ada di tempat ini. Tetapi kenapa kita nggak merasakan kebaikan Tuhan? Sebab kalau orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka hidupnya itu akan berbeda. Dia akan rasakan bahagia. Ada yang bahagia sekarang? Maka saya nggak pernah tanya apa kabar. Sebab kalau tanya kabar semua akan jawab luar biasa. Di mulut, Kak. Tanya ke dalam hati, bisa nangis dia. Nggak apa-apa. Dan pola boha 10 kali bilang dan pola boha sambil bercermin. Kalau dia masih kecewa dengan hidup ini, dia pasti nangis. Pasti. Karena yang di mulut tidak sama dengan di hati. Oke, kita nyanyi satu lagu dari E ya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Boleh katakan amin? Nah, mari kita buka sama-sama firman Tuhan hari ini yang menjadi tema daripada gereja kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Banyak dari kita berpikir bahwa damai sejahtera itu adalah yang dianugerahkan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa minta damai sejahtera, ketika hati kita sedang galau oleh persoalan, oleh apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kita berpikir tiba-tiba saja kemudian kita bisa rasa damai. Tapi pada kenyataannya ada banyak kemudian ketika kita selesai berdoa bukan malah tambah damai, malah tambah galau. Karena kita berpikir damai sejahtera itu sesuatu yang dicurahkan oleh Tuhan. Kalau memang damai sejahtera itu dicurahkan oleh Tuhan, saya katakan nggak ada masalah yang harusnya ya. Tiap kita berdoa ya udah dicurahkan Tuhan damai sejahtera, selesai. Langsung dapat jawabannya. Nah, hari ini kita mau belajar. Damai sejahtera itu hanya ada di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Katakan manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dari
titik ini kita harus buat pilihan, Bapak Ibu. Kita mau jadi manusia yang mana? Berkenan kepada Allah, atau kemudian kita mencari segala sesuatu yang membuat kita berkenan? Beda toh. Kita mau jadi manusia yang mengejar apa yang menyenangkan buat Tuhan, atau kita sedang mengejar segala sesuatu yang bisa buat kita senang? Kalau kita berpikir bahwa damai sejahtera akan kita alami ketika orang yang jahat dengan kita lalu kemudian dia bertobat, berarti kita sedang memaksakan orang lain. Lalu orang lain itu menjadi sumber damai sejahtera bagi kita. Kalau dalam keadaan misalnya kita kesulitan keuangan, maka kita akan rasa tidak damai sejahtera, benar ya? Maka kalau kita berdoa, Tuhan, kurang duit, kasihlah duitnya Tuhan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera. Berarti kita akan damai sejahtera kalau ada uang. Tuhan, janganlah disakiti terus perasaanku. Berarti kita sedang merasa sakit hati kita ketika orang lain kemudian memperlakukan kita dengan tidak baik. Lalu kita berdoa, minta damai sejahtera. Maka permintaan damai sejahtera itu akan kita alami ketika orang yang jahat sama kita itu kemudian berubah kalau maunya kita. Tapi hari ini kita mau belajar benar-benar bahwa damai sejahtera itu bukan dari luar. Damai sejahtera itu dari dalam diri kita. Itu bukan anugerah. Anugerahnya ada, tapi bukan damai sejahtera yang gratis langsung dikasih Tuhan. Ini pegang dulu. Manusia yang mau hidupnya berkenan kepada Allah. Pastikan kita buat pilihan hari ini. Kita mau hidup kita berkenan menurut kita atau menurut Tuhan. Pilih. Karena nanti kita akan ketemu dengan kasus ketika kita disuruh mengampuni, lalu dia akan bilang, kan manusiawi sakit hati, manusiawi dong sedih, apa manusiawi ya. Itu mungkin sering kita dengar, Bapak Ibu. Benar lah, manusia lah memang. Tapi hari ini ada dua pilihan. Kita mau manusia yang mencari perkenanan menurut diri kita, atau kemudian menurut Tuhan. Oke. Ada slide enggak? Bisa ditampilkan slide-nya. Slide yang nomor 2. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, coba bayangkan, bagaimana mungkin damai sejahtera ini bisa dialami ketika bayi ini lahirnya di tempat yang rendah. Sementara kita ketika mempersiapkan Natal, yang kita persiapkan apa? Semua kebutuhan fisik. Baju baru kita siapin. Beli baju. Sehingga mungkin dia bekerja di satu tempat, THR-nya agak terlambat, stres. Gimana nanti kita bernatal? Tengoklah, kalau bos kami ini gak pernah peduli sama kami, THR terlambat. Gak tahu dia sekarang yang perlu THR katanya. Lu damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya yang gak ada.
Maka orang dunia akan lihat kita, ya sama juga ya merayakan Natal kawan ini, tapi hidupnya penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Yang belum punya jodoh berpikir Martina lah, maunya Martina, marhalet bikin Natal. Karena kita rasa bahwa Natal itu adalah satu sensasi cinta yang luar biasa, maka mungkin yang belum punya jodoh berpikir, maunya Tuhan kan dapatlah jodohku bulan 12 ini, biar bisa kurasakan kasih itu, damai, kurasa damai. Sehingga mungkin setiap masa bulan 12 kita masuki, kita penuh dengan doa dan permintaan kepada Tuhan. Kita berpikir ini saatnya Tuhan akan jawab doa saya. Yang udah berkeluarga, belum punya anak, aduh Tuhan, inilah saatnya Tuhan, kalau boleh di bulan 12 ini. Sebab sudah lama kali sakit hatiku Tuhan. Lihat orang yang belum punya anak, dia sedih. Lihat orang yang lagi anaknya ada lari-lari, dia sedih juga. Ditanya sama dia, kamu udah punya keturunan? Dia sedih. Gak ditanya juga sama dia, tengoklah gak peduli dia sama aku kan. Gak pernah ditanyanya aku entah udah ada atau belum. Hidupnya di luar, jauh dari kata damai sejahtera. Susah terus. Gimana lah aku bilangnya? Apa sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini? Tanpa sadar kita sebenarnya sedang mengejar segala sesuatu yang menikmatkan buat kita. Itu pilihan. Saya juga gak mau maksa. Tapi kalau kita belajar tentang apa maunya Tuhan, coba pikirkan, siapa yang mau kita lahir di dunia ini? Bukti daripada kelahiran Yesus itu adalah kelahiran yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebegitu ditetapkannya, maka kelahiran ini terjadi tanpa melalui proses persetubuhan. Itu ditetapkan oleh Tuhan, katakan amin. Lah mau gak kita sekarang berpikir, iyalah Tuhan ya, berarti memang kalau aku hidup, memang Tuhan yang menetapkan aku untuk hidup. Berarti kalau Tuhan yang tetapkan aku hidup, berarti yang tahu semuanya, segala rencana dan rancangan itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah maksain. Tuhan kasih kebebasan kok. Kamu mau hidup mengejar apa mau kamu, silakan. Tapi kalau mau damai sejahtera yang real, yang sejati, maka kita harus buat pilihan yang mungkin belum pernah kita buat sebelumnya. Tuhan, aku mau hidup untuk berkenan sama Tuhan, untuk menyenangkan buat Tuhan, bukan menyenangkan hatiku. Nah, pada waktu kita buat keputusan seperti itu, maka benarlah yang dikatakan firman Tuhan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ada buat gambar tadi ya. Jadi dalam satu Natal kelahiran Tuhan Yesus yang pertama itu, hadirlah di situ semua orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera Natal. Mulai dari papa mamanya, Maria dan Yusuf. Kayak mana bisa damai sejahtera kan? Mau melahirkan pun bingung. Di mana nanti dilahirkan ini anak kita ini? Ketuk sana, ketuk sini, tak ada yang menerima. Bahkan sebelum lahiran harus melarikan diri. Sebab keluar tiba-tiba pengumuman daripada Herodes, bunuh.
Dikejar-kejar. Loh, kok damai sejahtera? Gimana caranya itu? Tapi malaikat bilang damai sejahtera. Hari ini yang gak rasa damai sejahtera, bilang sama dirinya, kalau kamu gak damai sejahtera berarti hidupmu masih kamu jalani untuk dirimu. Kata halusnya, tak tahu diri. Kan halus bilang, tak tahu diri. Kita hidup karena Tuhan. Tuhan yang tetapkan. Tapi waktu kita menjalani hidup ini, yang mau menurut kita, siapa sih kita? Gak ada uang bersungut-sungut, gak sadar kalau masih hidup sampai sekarang itu Tuhan gak pernah minta bayar. Andai kata, bukan andai kata. Mana yang gratis di dunia ini? Ada yang gratis di dunia ini? Ada yang berani bilang gratisnya itu? Oksigen gratis itu. Gratis. Ada sendiri gitu. Buatlah matahari. Bisa kita buat matahari. Kalau bukan itu kehendak Tuhan, kehendak siapa? Saya mau mengajak kita kemudian untuk bisa menyalami kehidupan ini. Aduh, seharusnya sepenuhnya adalah milik Tuhan, tapi kemudian kita nggak rela gitu untuk melepaskan hak ini. Terserah kaulah Tuhan. Kita memilih untuk kecewa. Tuhan dari atas sana mungkin lihat aku kalau sedih, bingung Tuhan. Kenapa sedih si Josephine gitu? Lihat aku, nggak tahu lihat kita lah. Ya kan sekalian kita nggak usah ke gereja, karena kita jumpa siapa ke gereja? Tapi waktu jumpa Tuhan yang kita datangi dengan rasa kecewa, kok kayak gini hidup ini Tuhan? Nanya terus, kenapa dia jahat sama aku Tuhan? Maria dan Yusuf juga bisa aja nanya kayak gitu. Aku udah mau Tuhan, ku kandung ini anak. Kenapa mesti ditolak-tolak orang itu? Aku mau melahirkan aja. Masa nggak ada tempat untuk kami sampai harus di kandang domba? Amin Bu. Lah kenapa rupanya? Damai sejahtera itu bukan ditentukan oleh keadaan fisik kita. Katakan amin. Jangan kita pikir kalau kemudian kita bisa menikmati rumah yang bagus, itu baru damai sejahtera. Lalu kalau rumah kita masih pakai tanah, lantainya, kita nggak bisa rasa damai sejahtera. Secara fakta Bu, lebih sehat kita berdiri langsung di atas tanah secara medis. Dulu mana banyak orang sakit ini lutut, rematik. Kenapa? Karena ke tanah dia berjalan. Kenapa di tanah rupanya? Permukaan daripada tanah itu nggak sekeras lantai ini. Maka bantingan, getaran yang kemudian dirasakan oleh seluruh sendi-sendi ini sedikit. Kalau sekarang yang kita cari, harus granit lah, granit. Semakin keras kita buat. Kalau nggak granit rumah ini nggak bagus, papi. Suaminya disuruh, carilah uang. Cari apa? Berpikir bahwa dengan adanya uang lalu kita bisa buat segala fasilitas seperti yang kita mau, itu menjadikan kita bisa merasakan damai sejahtera. Nanti cari pasangan hidup juga kayak gitu, kurang kaya. Nanti udah kaya dia, mencewek dia, nangis juga. Cok dia nggak kaya Kak, nggak bisa mencewek dia. Paling jauh dia pergi ke tua sana minum-minum, karena cuma tua bisa dibelinya. Tapi kalau kaya dia Kak, pergi dia ke apa sana lah.
Tempat-tempat yang mantap lah. Orang banyak duitnya. Saya rindu tahun ini tahun yang membuat kita menjadi manusia yang berbeda 100%. Katakan amin. Tidak cuma di mulut. Kalau di mulut gampang kalinya. Latihan senyum pun bisa ya kita senyum-senyum. Kayak baik-baik aja semua. Ya kan? Ibu-ibu dikasih lipstik semua supaya nampak cantik. Biar jangan tahu orang susahku. Ya intinya susah juga. Amin Bu. Lukas 1 ayat 37-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kenapa Maria bisa merasakan damai sejahtera pada malam itu? Sebab dia sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya menjadi hamba Tuhan. Kini kita sekarang diperhamba oleh apa? Kita diperhamba oleh diri kita sendiri. Apa maunya kita, itu yang kita ikuti. Berarti kita hamba atas diri sendiri. Ada yang diperhamba uang. Hamba uang. Untuk apa bekerja? Nanti ada yang jawab cari uang. Nah berarti hamba uang lah itu. Iya kan? Enggak iya? Nah mulai hari ini kalau mau rasakan damai sejahtera, jangan bekerja untuk uang. Maka nanti ketika kita bekerja lalu THR nggak turun-turun, kita tetap damai sejahtera, nggak persoalan. Hah? Gak ada yang bilang amin. Mungkin hari ini kita masih pengangguran, kita gak punya kerja, lalu kita pikir kita gak dapat duit. Kita tetap damai sejahtera. Sebab kita bukan bekerja untuk uang. Kan punya tangan, pakai tangannya bekerja. Kan banyak bisa dikerjakan. Banyak gak? Banyak kali lah. Di rumah kita banyak kali mau kita kerjakan, gak siap-siap. Baru dibersihkan aja bisa kotor lagi, dia bersihkan lagi. Tapi damai sejahtera kita mengerjakan. Wah, aku bekerja untuk Tuhan. Aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak Tuhan saja. Apa Maria nggak pernah berpikir, kok kayak gini Tuhan ini? Apa nanti kata orang sama aku? Hamil aku. Kok mau si Maria? Apa cuma si Maria yang mau? Kemungkinan iya. Ya iyalah. Apa Tuhan gak nanya satu persatu gitu ya? Cewek-cewek, lu mau gak? Mengandung oleh Roh Kudus, lu mau gak? Pasti ada yang jawab, gila kok Tuhan, gila. Hari ini aja kalau ada yang nanya gitu sama kita pasti, gimana Tuhan ini? Belum lagi sama si Yusuf. Sup, itu udah hamil duluan Sup. Hamil duluan. Kami belum pernah ngapa-ngapain. Sedangkan udah pernah ngapa-ngapain aja. Curiga. Tapi Tuhan ketemu dengan manusia. Ingat, manusia sama kayak kita, sama kayak aku, sama kayak Bapak Ibu. Yang kemudian manusianya mau. Terserah Tuhan aja. Coba. Detik ini juga, coba pikirkan apa yang kita harapkan berubah dari hidup kita, keadaan kita. Itu bukti kita tidak mau ikut kehendak Tuhan dalam hidup ini. Yang miskin berpikir kayak mana supaya tambah kaya. Bukan tambah kaya, jadi kaya. Yang kaya berpikir supaya lebih kaya lagi.
Nggak ada damai-damai sejahteranya. Karena kalau damai sejahtera, eirene, itu artinya apa? Bisa menikmati keadaan pada waktu itu. Tidak ada yang ideal. Pada malam Tuhan Yesus itu dilahirkan, tidak ada yang ideal menurut ukuran manusia. Nggak ideal. Lalu ketika kita saat ini sedang mengalami banyak hal yang tidak ideal menurut kita, maukah kita kemudian berkata kepada Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sebab pada waktu kita memilih itu, damai sejahtera itu mengalir di hatimu. Kau tidak lagi kacau dengan pikiran dan perasaan. Contohnya, waktu orang berbuat jahat sama kita, jangan tanya, kenapa kau jahat sama aku? Kenapa kau jahat sama aku? Ngapain ditanya? Makin ditanya makin apa? Makin galau hati ini. Kalau makin galau hati ini, apa yang terjadi? Yang gak ada damai sejahtera. Bilang sama Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Buka Alkitabnya, Roma. Kasihilah musuhmu. Bukan cuma manusia, musuhmu dikasihi. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Tuhan, aku mau mengasihi, mengampuni dia. Tiap hari doanya itu, aku mau mengasihi dan mengampuni dia. Gak damai sejahtera hati. Damailah. Ketemu orang jahat santai aja. Hidupku menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Amin. Apa yang kita harapkan hari ini, lepaskan. Lepaskan. Tuhan yang menentukan segala-galanya. Tuhan yang mengatur segala-galanya. Dan kalau Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu, Dia mendatangkan kebaikan buat kita, pertanyaan buat Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Tapi lagu ini benar-benar serius loh. Kita udah sering banget nipu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan, kita bilang. Tapi kita pikir kok kayak gini hidup ini. Loh, kayak mana? Jadi dalam tangan Tuhan ya sudah. Terserah Tuhan. Terserah siapa? Yalah, bukan terserah Allah. Tuhan lah. Kadang ku tak dapat mengerti jalanmu kan? Bukan kadang pun, seringkali kita tak mengerti. Ya sudah, gak usah kau cari tahu kenapa. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada di masa depan. Kita di mana? Kita cuma present time. Jalannya aja dalam tangan Tuhan. Mau Tuhan bawa kemana? Sama kayak kelahiran Tuhan Yesus. Dibawa kepada keadaan yang tidak ideal, jauh dari harapan, jauh dari mimpi, tapi tetap damai sejahtera. Dan itu yang kemudian mengingatkan kita hari demi hari. Suami kita tidak membuat kita damai sejahtera. Tenang aja bu, tenang bu, tenang. Gak cuma ibu kayak gitu, banyak kali. Yang kedua aku bilang juga, siapa yang suruh kau kawin sama dia? lah seharusnya kan kalau kita belum punya jodoh kak, damai sejahtera aja kakak di situ, tenang. Gak usah galau kali. Kapan ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Tapi lagunya, walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu. Tapi dia paling nanya, kecewa. Diputusin pacar, ketawa kalau kak, haleluya bilang. Berarti itu bukan rencana Tuhan untukmu. Amin. Tapi kalau sudah menikah, gak boleh bercerai. Jangan gampang kali bercerai aja. Allah itu membenci perceraian. Kalau udah sempat terjadi, ibu-ibu menderita karena suaminya, baca 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Hai istri, tunduk. Gak apa-apa. Lalu ngapain?
jangan cerewet. Nah, aku menemukan banyak masalah di dalam rumah tangga diawali dengan cerewet kali. Jangan. Alkitabiah itu. Maka dibilang di dalam Amsal itu, lebih baik suami berdiri di suatu rumah daripada dengan istri yang cerewet. Aku tahu nanti ada dalam pikiran ini, manusia lah, namanya perempuan, gimana gak cerewet? Itu pun udah cerewet kali. Baru dibilang jangan cerewet, dibalas cerewet juga. Coba lah bayangkan, kalau kita jadi Maria waktu lahir Tuhan Yesus di kandang domba, entah kayak mana lagi kalau kita ya cerewetnya nggak tahu lagi lah. Ibu-ibu kan nggak suka lihat yang kotor-kotor kan, suka lihat bersih, amin. Tapi jangan cerewet, bu, nggak apa-apa, nggak dilarang ibu suka bersih. Ya bersihkanlah dengan sukacita. Haleluya. Kotor lagi, haleluya. Ini enggak, kalau kotor lagi, enggak kotor mata kamu tuh, bersihkan lagi. Ini tepuk tangan untuk Tuhan. Gimana? Suaminya mau betah di rumah, salah pijak dikit, ya udahlah. Hanya alasannya kan bagus bersih, kan bagus bersih itu, bersihnya bagus. Ya enggak bagus cerewet, kan sudah jelas. Dua keadaan yang berbeda. Saya bahkan sering bilang sama istriku, kau boleh mengajar anak-anak. Kalau misalnya mereka bodoh, jangan marah, aku bilang. Loh kenapa lupa kalau bodoh? Bodoh itu berarti diajari. Kayak mana mengajari kalau kau marah? Udah duluan trauma dia. Ya kan habis kesabaran, makanya jangan mengajar kau, aku bilang. Baru dibilang nanti kayak mana masa depan, kayak mana masa depan di tangan kau, masa depan, gue bilang. Masa depan di tangan Tuhan. Kita cerewet. Semoga didengar di rekaman ini. Karena kalau bilang langsung memang harus aku bersiap diri. Bisa rudal itu bisa meluncur. Maka kadang lebih baik aku nggak bilang. Aku bilang sama pasien aja, aku bilang. Sama pasien aku bilang, berani aku. Di sini pun berani aku bilang sama ibu, jangan cerewet. Kalau di rumah aku udah pernah soalnya. Hilang damai sejahtera, hilang. Maka kalau saya ingatnya cuma yang ayat yang ke-7 1 Petrus 3, hai suami kasihilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Karena waktu suami bisa mengasihi istrinya, waduh, tidak ada doanya yang tidak dijawab Tuhan. Tepuk tangan. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagi. Hidupku dalam tanganmu, oh Yesus. Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tak ku percayakan hidupku. Selama ini hambamu, oh Yesus.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab pilihannya adalah apakah kami mau hidup terus sendiri, menurut cara kami, menurut waktu kami, menurut pemikiran kami, atau mulai saat ini kami mau dipegang oleh tangan Tuhan. Mau bagaimanapun Tuhan bawa kami, kami berkata, bawa Tuhan, bawa. Mau bagaimanapun kami alami, silakan Tuhan, sebab hidupku di dalam tangan-Mu. Tak usah pikirkan orang lain. Jangan pikirkan kenapa orang jahat sama kita. Jangan pikirkan kenapa keadaan kita susah terus. Pikirkan satu hal, mulai detik ini hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Hidupku ditentukan oleh Tuhan. Hidupku untuk menyenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus terus menaungi kami, tinggal di dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.